Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Mr. Ponjak. Seperti yang disampaikan pada video sebelumnya, video kali ini akan menyajikan proses pengolahan lahan dengan lengkap. Proses ini semata-mata bentuk ikhtiar kita sebagai manusia. Sekompleks apapun usaha yang kita lakukan, tetap hanya mempunyai porsi pengaruh 1% atas hasil yang didapat nanti. 99% porsi pengaruh sisanya adalah perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menghidupkan dan maha menumbuhkan. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Proses penggemburan tanah. Tujuan penggemburan ini sebagaimana kita ketahui, agar tanah memperoleh udara yang dibutuhkan saat proses pertumbuhan tanaman. Di samping itu, tanah gembur juga memudahkan akar tanaman untuk berkembang, karena dengan gemburnya tanah, yang artinya terdapat banyak rongga di dalam tanah, mengakibatkan akar mudah tumbuh ke segala arah, karena minim hambatan dari tanah yang padat. Pada proses ini dilakukan menggunakan traktor, karena dinilai lebih efektif dan efisien, terutama terkait masalah waktu. Namun, dalam proses ini kami rasa ada kekurangan yang kami lakukan, di mana pembajakan tanah awal tidak dilakukan dan langsung dilakukan rotari, sehingga tingkat gemburnya tanah jangkauannya relatif dangkal. Kami menyarankan agar pemirsa saat pembajakan menggunakan alat yang dapat membajak lebih dalam, kemudian baru dilakukan rotari. Membentuk jalur gulutan. Di proses ini kami menggunakan sapi. Namun, bagi pemirsa yang punya metode lain dalam pembuatan gulutan yang lebih efektif dan efisien, sangat dipersilahkan. Tujuan dibuatnya gulutan antara lain agar penanaman lebih teratur yang dapat memudahkan dalam masa perawatannya. Kemudian dapat memudahkan jika akan melakukan kalkulasi jumlah tanaman. Lalu mencegah tanaman terendam air jika hujan lebat, dan lain sebagainya. Penaburan dolomit. Sebagaimana kita ketahui, dolomit berfungsi untuk menjaga derajat pH tanah pada derajat netral antara 6-7, sehingga menjadikan tanah tidak terlalu asam atau basah. Di sini kami menggunakan dolomit sebanyak 50 karung ukuran 25 kg untuk ukuran lahan sekitar 8.000 meter persegi. Dengan jumlah pekerja 6 orang, proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Penaburan pupuk dasar. Pupuk dasar merupakan hal yang berperan besar dalam proses tumbuh tanaman. Pupuk dasar yang kami gunakan di sini adalah pupuk kotoran hewan kambing. Pada lahan ini, jumlah pupuk yang kami gunakan adalah sebanyak 400 karung dan ditabur di tengah gulutan yang nanti akan ditimbun kembali. Pada proses ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan saat penaburan dolomit sebelumnya. Penyemprotan bahan pengurai. Penyemprotan bahan pengurai bertujuan untuk fermentasi pupuk kotoran hewan. Ada 2 opsi waktu untuk melakukan fermentasi. Di antaranya dilakukan sebelum disebar di lahan, yang kedua dilakukan setelah disebar di lahan. Kami di sini memilih melakukan fermentasi setelah kotoran hewan disebar di lahan dengan pertimbangan efisiensi waktu dan tenaga. Fermentasi dilakukan menggunakan bahan pengurai yang disemprotkan dengan alat semprot. Untuk bahan pengurainya sendiri, pemirsa dapat memilih satu dari beberapa merek yang ada di pasaran, tergantung mazhab yang dianut. Perapihan gulutan. Setelah bahan pengurai disemprotkan semuanya, kemudian mulai dilakukan penimbunan pupuk serta perapihan gulutan. Dalam proses ini sebetulnya dapat dimaksimalkan untuk membentuk gulutan yang lebih estetis dan penyeragaman ukuran penampang gulutan. Namun, ada kendala yang kami alami dalam proses ini. Tanpa mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan, kendala itu adalah hujan. Air hujan menyebabkan tekstur tanah menjadi lembek, sehingga dapat menyulitkan dalam proses ini. Ada baiknya pemirsa yang akan melakukan proses ini senantiasa mempertimbangkan kondisi cuaca di daerah masing-masing. Pemasangan selang inti. Pada lahan ini digunakan sistem intensifikasi pengairan, di mana kami akan menggunakan selang drip dalam penyiraman serta pemupukan lanjutan yang menggunakan pupuk cair.
Pada selang inti ini dipasang paralon untuk membuat cabang ke arah tiap gulutan. Pemasangan paralon sebagai cabang baiknya dilakukan saat terik matahari karena kondisi selang yang memuai relatif lebih baik hasilnya dibandingkan saat selang dalam kondisi dingin. Namun pemirsa dapat menggunakan metode lain dalam pemasangan paralon cabang ini. Contohnya dengan menggunakan drat paralon dan lain sebagainya. Kami tidak memilih itu karena untuk menekan budget yang pas-pasan. Kolam gantung. Kolam gantung di sini berguna untuk menyimpan air yang akan digunakan untuk pemupukan atau penyiraman tanaman. Kolam gantung sendiri adalah kolam yang tidak perlu digali terlalu dalam, dan tanah galian tadi dijadikan sebagai bendungan di sekelilingnya, sehingga meskipun tidak digali begitu dalam, dapat menghasilkan kolam yang cukup dalam. Kolam tersebut dilapisi oleh terpal tambak agar air tidak rembes ke segala arah. Penyambungan selang drip. Dari selang inti tadi yang sudah terhubung dengan paralon cabang, kemudian disambungkan dengan selang drip. Tujuannya agar proses pengairan dapat berlangsung secara intensif dan fokus untuk membasahi gulutan saja. Uji coba pengairan. Setelah selang drip terpasang semua dan kolam sudah jadi, kemudian dilakukan uji coba pengairan yang diawali dengan mengisi kolam dengan air dari aliran irigasi warga. Pengisian dilakukan dengan cara memasang selang 3 inci di aliran irigasi yang ujungnya dipasang pipa paralon agar selang senantiasa menganga untuk menerima aliran air. Setelah pengisian kolam dirasa cukup, kemudian mengalirkan air ke selang drip menggunakan mesin pompa air. Uji coba di sini merupakan bagian penting karena untuk penyetelan selang yang baik serta memastikan tidak ada selang yang muntir, terlipat, dan sebagainya. Pemasangan mulsa. Jika selang sudah dipastikan beres, maka dapat dilakukan ke proses pemasangan mulsa. Ukuran mulsa yang digunakan disesuaikan dengan ukuran gulutan yang dibuat. Maka dari itu, ada baiknya saat perapihan gulutan benar-benar diseragamkan ukurannya. Mulsa digunakan dengan harapan dapat diperoleh banyak manfaat. Penggunaan mulsa bertujuan untuk menghambat pertumbuhan gulma di sekitar area tanaman, sehingga nutrisi yang diserap oleh tanaman dapat dilakukan secara optimal. Artinya, tidak ada nutrisi yang terbuang karena diserap oleh gulma atau rumput. Kemudian, dengan pengaplikasian mulsa juga dapat menjaga kelembaban tanah di area tanaman, serta menjaga kontur gemburnya tanah. Karena jika hujan tiba, tekanan rintik hujan dihalau oleh mulsa, yang menjadikan tanah tidak cepat menjadi padat. Pembolongan mulsa. Bagian terpenting dari pembolongan mulsa adalah memastikan ukuran jarak tanam yang akan digunakan dalam penanaman. Renggang atau rapatnya jarak tergantung sesuai kebutuhan petani dengan pertimbangan ukuran hasil umbi yang ditargetkan akan dicapai. Penanaman. Setelah selesai proses pembolongan mulsanya, kemudian dapat berlanjut ke proses penanaman. Namun, untuk efisiensi waktu, dapat juga penanaman dilakukan secara bersamaan dengan pembolongan mulsa, jika pembolongan mulsa belum selesai. Di gulutan yang sudah dibolongi, penanaman dapat dilakukan, lalu secara paralel atau bersamaan, pekerja lain membolongi mulsa yang belum dibolongi. Pastikan tanah pada tiap bolongan mulsa digejik dahulu, agar memudahkan dalam memasukkan benih atau biji tanamannya. Proses ini memakan waktu sekitar 1 minggu. Melubangi selang drip. Ketika setiap bolongan pada mulsa telah tertanam, langkah terakhir adalah melubangi selang drip untuk menyirami tanaman di tiap bolongan pada mulsa. Maka dari itu, pelubangan selang dilakukan tepat di titik bolongan pada mulsa agar tanaman dapat dengan cepat mendapat air atau pupuk saat proses penyiraman dilakukan. Jangan lupa setelah pelubangan selesai, untuk dipastikan kembali bahwa selang drip tidak melintang melewati bolongan mulsa, karena dapat menjadikan hambatan pada tanaman yang akan bertumbuh. Demikian proses olah lahan yang kami aplikasikan pada lahan porang kami. Tahap paling akhir yang belum dipaparkan dan merupakan tahap pamungkas adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau memperkenankan harapan kita atas hasil dari apa yang kita tanam.
Jikapun tidak diperkenankan olehnya, pasti ada hikmah untuk kita jadikan pelajaran ke depannya. Jika ada yang kompatibel dengan kondisi teman-teman di sana dalam proses tersebut, silahkan digunakan. Sekian dari kami, salam Mr. Konjak. Ngapain, Bos? Video bang, biar jadi artis bang. Jangan ngentut, jangan ngentut, mampu internet isin. Iya. Terima, nandur apa li? Ngomong. Nandur porang, Kang. Porang ki apa li? Oh, nggo anu bahan kosmetik. Oh mantap. Terus? Wis. Ya, makasih. Wah, ngerti anu. Sesuk engko bengi buka aku. Hah? Viral. Ya. Aku kan gimana lemas lagi. Siap-siap lo sampean. Anu dijemput jadi produser.